Alhamdulillah, kita masih membahas tentang hasud. Jadi yang kedua, akibat yang ditimbulkan orang yang hasud itu adalah fi'lul ma'asi wasyurur. Kedengkian itu akan mengakibatkan perbuatan berbagai kemaksiatan dan keburukan. Jadi pokoknya kalau kita masih punya sifat dengki, kita akan mudah terjatuh kepada kemaksiatan. Walau kita di dalam rumah pun nggak pernah keluar rumah, mungkin penuh dengan maksiat. Karena ketika dengar kabar tetangganya dapat nikmat, kita sendiri udah kebingungan, nggak karu-karuan. Kemudian setelah kita hati tidak nyaman, kemudian punya prasangka buruk kepada tetangga kita. Setelah punya prasangka buruk kepada tetangga kita, di rumah kedatangan tamu, kita ngomong sama tamu kita, ceritakan A, B, C, D dan lain-lain. Itu belum ketika kita mau gang HP. Nanti kebencian kita, kedengkian kita itu kita tularkan ke teman-teman kita. Kalau yang punya jamaah, dengki berjamaah mengajarkan kedengkian kepada orang lain. Nah, itu akan terus nyampe ke orang lain tadi akan ikutan mendengki dan terus menerus. Sampai-sampai anak cucunya ikutan jadi pendengki. Karena yang ditanamkan orang tuanya itu hanya kedengkian. Ini hati-hati. Makanya jangan sampai penyakit dengki ini masih berkeliaran bebas di hati kita. Itu yang perlu kita maksimalkan, yang perlu kita obati benar-benar gitu. Alias konsentrasinya ngaji bener. Konsentrasinya kitab-kitab yang mengajarkan mengobati atau pembersihan jiwa. Itu konsentrasikan benar-benar. Yo tidak bisa manfaat sekarang karena masih ngaji. Siapa tahu nanti satu hari sebelum meninggal dunia hilang semua kedengkian itu. Los, ridho atas nikmat manusia, dia ridho, semuanya ridho. Akhirnya dicabut dalam keadaan pas ridho semuanya. Ridho dirinya ditakdirkan menjadi orang nggak punya, misalkan kemudian dengar tetangganya punya kelebihan, dia tetap ridho. Dicabut dalam keadaan seperti itu. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang belajar ilmu. Di dalam satu hadis itu Allah menitipkan ilmu kepada seseorang itu bukan untuk disiksa, tapi untuk diangkat derajatnya. Jadi kesemangatan untuk ilmu itu harus benar-benar tertanam. Karena tandanya orang yang akan meninggal husnul khotimah itu ya dia tetap istiqomah di dalam pengajian dalam keadaan apapun, kecuali sakit ya, ada halangan itu lain. Itu punya alamat, sudah punya alamat kemungkinan besar 99%. Kalau yang sudah rajin ngaji, istiqomah ngajinya itu 99% kemungkinan rata-rata meninggal dunianya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, tapi yo ono yang tidak, tapi prosentasinya kecil. Pertahankan ya. Qultu, Imam Ghazali mengatakan wa hasbuka anna Allah ta'ala amarna bil isti'adati min syarril hasidi. Qultu, aku katakan, wa hasbuka, cukup bagimu, kalau baca Indonesianya, anna Allah, sesungguhnya Allah ta'ala maha luhur Allah, itu amarona, perintah siapa Allah ing kita, bil isti'adati, untuk berlindung, min syarril hasidi, dari orang-orang atau dari kejahatan, kejelekan
orang-orang yang dengki. Surat apa ini? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Tuh. Penyakit dengki itu berarti termasuk kedudukannya itu di sisi Allah itu sangat apa ya? Dosanya sangat gede. Merusaknya amal untuk akhirat ini bukan sembarangan. Allah sampai khusus menurunkan ayat yang berkenaan agar kita berlindung dari orang-orang yang dengki. Berarti bukan sembarangan itu gitu ya. Faqala subhanahu wa min syarri hasidin idza hasad. Dan Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasada. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia sedang dengki. Jadi kalau kita sudah baca surat Al-Falaq itu ya harusnya kita sendiri itu harus jangan punya rasa dengki. Loh, kalau kita masih jadi pendengki, kita minta perlindungan Allah supaya dijauhkan orang pendengki. Loh, dia sependengki yo. Itu. Jadi kita memulai jangan jadi orang dengki, kemudian kita berlindung kepada Allah supaya kita dijauhkan dari orang dengki. Kama amarna bisadati min syarri syaitan wasahiri. Kama amarna sebagaimana perintah sapa Allah na ing kita bil isadati untuk berlindung min syarri syaitan dari kejahatan setan wasahiri dan sihir. Allah perintah agar kita berlindung dari pendengki. Kedudukannya disamakan perintah itu kita supaya berlindung dari setan dan tukang sihir. Tukang sihir itu kan jelas. Tukang sihir itu orang yang memang tidak alias menyekutukan Allah. Tukang sihir berarti menyekutukan Allah dia. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu biasanya secara jalannya itu sudah nabrak, dirinya sudah tersesat, pengen nyakiti orang lain dengan cara yang mereka bisa lakukan. Jadi Allah perintah kepada kita agar berlindung dari pendengki, disamakan dengan perintahnya Allah kepada kita agar kita berlindung dari setan dan dari tukang sihir. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berarti sama itu. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas sampai min syarril waswasil khannas. Minta berlindung juga. Ini berarti orang yang masih punya rasa dengki itu ya memang tersiksa benar. Tersiksa benar. Kalau di sini qila al-hasidu idza ra'a nikmatan bahita wa idza ra'a ghasratan syamita. Orang dengki itu kalau dia melihat, kalau di bait yang lain atau kitab yang lain, al-hasidu idza ra'a bi akhihi nikmatan baita wa idza ra'a bi asratan syamita. Seorang pendengki itu kalau melihat saudaranya mendapatkan nikmat, maka dia cemberut, nggak suka. Wes pokoknya mukanya tuh muka nggak bahagia. Yang tadinya senyum mungkin begitu dengar temennya, saudaranya, kawannya dapat nikmat, dia diem. Diemnya itu sedih, diem. Kayaknya nggak rela kalau
saudaranya dapat nikmat. Wa idza ra'a bi atratan syamita. Tapi kalau saudaranya jatuh, saudaranya itu terpuruk, saudaranya celaka, itu bahagia sekali. Jadi kalau temennya dapat nikmat dia sedih, ketika temennya celaka dia seneng. Itu tanda-tandanya gitu. Coba kita diteliti beneran hati kita. Apakah ketika kita saudara kita itu mendapatkan kenikmatan, apakah kita senang atau tidak? Diteliti sendiri ya. Kita mendengarkan kakak kita, adik kita, saudara kita, dia sukses, seneng nggak kira-kira? Kalau seneng berarti sifat dengki kita itu nggak ada. Tapi kalau kita masih merasa tidak suka, lawan itu, hilangkan itu. Cepat-cepat minta perlindungan dari sifat kedengkian tadi, supaya tidak terlambat. Kalau terlambat udah meninggal repot. Begitu meninggal masih nggak menerima keadaan dirinya. Karena udah saya sampaikan, pendengki itu adalah orang yang tidak bisa menerima takdir aslinya, maka membahayakan iman. Jadi itu membahayakan kita loh. Kalau nanti sampai kita wafat dalam keadaan pendengki, apalagi jantungnya copot, apa? Serangan jantung karena mendengar saudaranya bahagia. Yang muda siap-siap aja, jangan jantungan ya. Kalau pacarnya direbut orang nikah gitu, dapat kabar pacarnya, atau dapat kondangan, aduh pacarnya udah dinikah, jantungan enggak. Siap-siap aja, jangan jantungan, supaya nggak sul khotimah itu. Takutnya sul khotimah nanti. Udah pacaran 8 tahun, begitu nikah sama orang lain, pingsan begitu, jantungan lagi, repot. Wa dalilu ma fi qalbihi kaminun. Dan tanda-tanda seorang yang hasud, yang punya rasa dengki itu di dalam hatinya itu sangat nggak nampak loh. Jadi orang dengki itu kayaknya nggak nampak di hatinya loh ya. Wa ala wajhihi mubinun, tapi di raut mukanya jelas sekali kedengkian itu. Jadi orang dengki itu tidak akan bisa menyimpan raut muka suka dan tidak suka. Jadi kalau kita lihat, coba Bapak cerita kesuksesan gitu. Kira-kira mukanya muka seneng apa muka sedih apa muka mencibir? Nah, kalau muka mencibir berarti ya punya rasa dengki. Wa ma ra'aitu hasidan salama handan. Dan aku tidak pernah melihat orang pendengki itu bisa damai dengan orang yang didengki. Orang yang dengki itu selamanya tidak akan bisa damai dengan orang yang didengki. Dibaikin dikiranya sok kenal, tapi ketika nggak ditegur dikiranya sombong, repot. Begitu didatangi dikiranya mata-matain, begitu nggak pernah datang. Kan begitu, namanya dengki itu selama hidupnya nggak pernah akan bisa damai dengan orang yang didengki itu. Itu penyakit yang makanya Allah sampai benar-benar menekankan kita untuk berlindung dari orang-orang dengki tadi. Setidaknya kita diselamatkan lah orang-orang yang dengki kalau memang ini. Tapi memang tidak bisa dihindari orang pendengki itu. Nah, pendengki itu sejajar dengan setan, berarti memang Allah sudah mentakdirkan pendengki itu ada. Karena Allah sudah perintah, nggak mungkin ketika Allah perintah untuk berlindung kok nggak ada, itu nggak mungkin. Itu mesti banyak. Kalau kita disuruh berlindung kepada setan, berarti memang setan itu banyak. Kita suruh berlindung kepada orang pendengki, berarti pendengki itu sebetulnya juga banyak. Tapi kalau pengen terkenal nggak usah ini, diemin aja. Ini hidup itu konsep gini nih. Kalau di syair ya, ini konsep hidup supaya kita itu tenang, Pak. Jadi hidup nyaman, tenang, bahagia gitu. Pengen dilihat orang bahagia tapi sengsara, apa pengen dilihat orang itu sengsara tapi kita bahagia?
Atau dilihat orang itu bahagia, memang bahagia. Kan pendengki itu dilihat orang kadang itu bahagia, tapi dia diri sengsara. Itu pendengki sifatnya. Jadi dia kadang-kadang sudah memiliki harta banyak, karena dia masih dengki sama saudaranya. Enggak, jangan sampai saudaranya seperti dia. Akhirnya dia dilihat orang itu memang sudah bahagia, tapi kenyataannya dia sengsara. Ini kunci ya. Kunci hidup di masyarakat di mana saja. Ini kita akan nyaman, Pak. Enak pokoknya. Nanti hati kita itu akan malah adem aja. Idza aradallahu nasra fadilatin tuwiyat. Idza aradallah, ketika Allah menghendaki nasra fadilatin, untuk menyebarkan keistimewaan seseorang, tuwiyat yang tidak nampak orang lain, yang disimpan. Kalau orang pengen memberikan tahu bahwa orang tadi memiliki keistimewaan, atakhalaha lisana hasudin, Allah akan mempersiapkan orang-orang yang dengki pada dia. Jadi kalau didengki berarti Bapak pengen diumumkan kebaikan Bapak. Jadi kalau pengen terkenal kebaikannya atau pengen diketahui kebaikannya oleh orang lain, Allah akan mempersiapkan pedegi-pedegi yang akan membicarakan kita. Itu rumusnya itu aja. Jadi kalau ada orang yang berarti ya, kemanfaatnya didengki orang itu ada dua. Yang pertama manfaatnya dosanya, ya, dosanya itu dikurangi. Dosanya dikurangi karena diomongin orang lain. Bisa-bisa lebih banyak dikurangi karena difitnah orang lain, karena dengki. Kedua, dia akan mendapatkan nama baik di sisi manusia. Kenapa? Biasanya kebaikannya akan ketahuan manusia, walau disimpan. Jadi cara memperkenalkan Allah supaya orang lain itu tahu kebaikannya. Kadang-kadang ada orang yang mendengki kita. Jadi kalau orang kok di dunia ini belum pernah didengki orang, masih diragukan. Ini punya kebaikan nggak sih orang ini? Punya kelebihan nggak nih? Ya? Jangan-jangan biasa-biasa saja nih, nggak punya sama sekali apa-apa. Adanya nggak adanya sama. Wujudhu kang adami, kalau orang pesantren itu, adanya dia kayak nggak ada. Tapi kalau ada orang yang dengki itu ya memang berarti Allah mengendaki kebaikan yang kita miliki, keistimewaan yang kita miliki akan diumumkan oleh Allah, akan diberitahu oleh Allah, diumumkan oleh Allah kepada orang-orang. Jadi kalau apalagi misalkan jadi biasa ngajar ngaji, itu pasti ada pendengki. Oh itu santai itu, berarti memang mau diketahui kok ngajinya dia bisa ngaji enggak. Yang tadinya orang enggak tahu jadi tahu. Minimal bertanya, si fulan ini siapa sih ya? Kok ngomongnya seperti tiap orang kok udah ngomongin si A loh. Kok udah ngomongin begini si A. Akhirnya lama-lama omongan kejelekan itu kan belum tentu terbukti kan, belum tentu baik atau belum tentu nyata. Akhirnya nanti akan kebuka kebaikan-kebaikan si A. Orang yang nggak tahu pengen tahu mana sih rumahnya. Oh yang itu, oh itu. Terus lama-lama pengen tahu orangnya. Yang mana itu? Oh soalnya lewat di depan sini. Oh itu gitu. Tapi begitu ketemu besok, nggak tahunya orangnya baik, nggak kayaknya ngomongnya sederhana, nggak pernah sombong, nggak pernah ini. Yang pernah diceritain dia itu pendengki itu, oleh pendengki tadi tentang kejelekan tadi akan hilang semua. Orangnya baik begitu, maksud sih. Akhirnya kebalik, kebaikan orang yang didengki tadi akan nongol, si pendengki akan menjadi jelek. Kita kan biasa itu dari Indonesia itu dari dulu langganan. Kalau udah pemilihan apa aja, pemilihan gubernur kayak, pemilihan presiden kayak, yang seharusnya ketika kita memilih, ya sudah kita pilih.
yang terbaik menurut kita. Setelah jadi ya sudah, itu takdir. Jadi jangan kutik-kutik. Wong sudah jadi, Allah yang sudah mentakdirkan dia jadi dengan cara apapun, itu sudah takdir. Jadi nggak usah benci terus, rugi kita Pak. Loh itu kan berarti kan penyakit dengki seperti itu. Wong tinggal sekarang terima itu sudah. Jadi kalau kita masih model-model seperti itu wes ngalamat itu. Ya, ngalamat. Jadi orang pendengki itu ya selamanya tidak akan pernah bisa berhenti. Laulasti'alun nari jawarat maka nayu urafu tibu urfil hudi. Seandainya tidak ada nyala api yang membakar, maka tidak akan diketahui bau wanginya ngurfil ud atau kayu garu. Seandainya api itu tidak membakar kayu garu, pasti orang-orang tidak akan bisa mencium wanginya. Begitu dibakar, oh wangi apa nih? Ya kan? Jadi kayu garu itu memang ketika dia dicium harumnya, dia rela dia dibakar, alias domongin nggak bagus, panas. Panas itu apa? Ya domongin jeleknya, domongin macam-macam, difitnah dan lain-lain. Itu kan nggak enak, kayak kebakar, kayak kita punya tubuh kayak dibakar api. Tapi itu Allah mengendaki kita akan dinongolkan kebaikannya, kelebihannya. Jadi maka kalau pengen terkenal, berdoalah supaya didengki orang. Dasar minta perlindungan, ya Allah, jadilah saya orang yang selalu didengki. Ya nggak berani Pak. Begitu pendengki, ya pendengkinya kalau pendengki cuma tetangga biasa aja, tukang sayur. Pendengkinya preman, tusuk di jalan, celaka. Ya. Ada makalah lagi, qabihul kalami silahul laami. Jeleknya omongan itu senjatanya orang-orang yang suka yang suka mendengki. Jadi senjata pendengki itu ya ngomong jelek wis. Jadi tanda-tandanya pendengki itu kalau ngomong nggak bagus. Wakilah al-hasidu muqtadun ngalaman la dzambalahu. Al-hasidu utawi pendengki itu muqtadun. Apa ya kalau di kita itu jengkel ya. Al-has itu pendengki itu muqtadun, jengkel ngalaman atas orang kepada orang la dzambalahu, orang yang la dzamba yang tidak ada dosa iku lahu kedue wong. Pendengki itu jengkel kepada orang yang enggak punya dosa. Wong dia kaya ya dia punya duit itu karunia Allah, dia punya rumah karunia Allah, dia beli motor karena karunia Allah, istrinya cakep juga karunia Allah. Kan nggak dosa itu. Dia punya rumah nggak dosa, dia punya pekerjaan nggak dosa, dia punya mobil juga nggak dosa, punya motor nggak dosa. Dia makan soto, makan tongseng tiap hari, makan ikan terus, daging-dagingan, nggak dosa. Nah kok ada orang kok nggak nyaman melihat orang enak? Oh nggak dosa kok dijengkelin, lucu. Jadi makanya muqtadun bisa diartikan hilang akal ya. Lagi sulakli, kurang akalnya. Maka orang yang punya penyakit dengki itu kurang akalnya. Disuruh mikir gitu mungkin susah ya. Apalagi suruh ngapalin wes. Mau nggak dengki aja ngapalinnya susah, apalagi dengki wes
Begitu ngapalin kelihatan orang yang dengki tadi itu. Repot. Bakhilun bima la yamlikuhu. Bakhilun orang yang bakhil, kikir, apa ya? Pedit. Oh, bahasa Indonesianya apa? Kikir, apa? Pelit. Nah, bima la yamlikuhu. Bima dengan sesuatu la yamlikuhu yang tidak dia miliki. Orang bakhil itu, orang pendengki itu, dia itu bakhil, pelit dengan yang tidak miliki. Orang lain orang kaya, punya duit banyak, dikasihkan tetangganya, nggak suka dia. Yang ngasih duit itu dikasihkan tetangga-tetangganya orang kaya kok. Maksud dia nggak suka tetangganya jadi dermawan. Karena dengki itu. Jadi apa yang dilakukan oleh orang yang didengki maka nggak ada benernya. Maupun dia sudah jadi malaikat itu ya, wes tetap jelek aja udah. Maka saya sampaikan, ditegur dikiranya sok kenal, kalau nggak ditegur dikira sombong. Ada nggak sini? Iyyaka an ta'taniya mawaddata man yahsuduka fa innahu la yaqbalu ihsanaka. Iyyaka eling-eling sira, ingat-ingatlah kamu an ta'taniya agar berhati-hati. Ingat-ingat dan hati-hatilah. Mawaddataman mencintai seseorang yahsuduka, di mana orang tadi dengki kepadamu. Hati-hatilah jangan sampai kamu mencintai orang yang kamu dengki. Yang kamu dengki salah. Hati-hatilah kamu mencintai orang yang mendengki kamu. Fa innahu la yaqbalu ihsanaka, maka sesungguhnya dia itu tidak akan pernah bisa menerima kebaikan kamu. Hati-hati. Siap enggak kalau berteman dengan pendengki itu? Kalau enggak siap ya jangan berteman. Karena dia nanti satu saat ketika dia bertemu dengan orang lain, dia sama. Ketika bertemu dengan orang yang dia akan membicarakan kita karena dia dengki dengan kita. Tapi kalau dia bertemu kita, dia akan bicara dengan kita, membicarakan orang lain yang didengki tadi. Jadi nggak ada habisnya itu. Di mana-mana terus yang ngomongin apa? Dia itu tidak bahagia karena melihat orang lain bahagia. Kullul adawati qad turja imat tatuha illa adawata man adakaman min hasadin. Kullul adawati, andapun tiap-tiap musuh itu qad turja, terkadang bisa diharapkan opo imata Tuhan, kesembuhan perlawanannya, kematiannya bisa diharapkan. Musuh itu bisa diharapkan dia berhenti musuhi kita. Coba dulu ketika Khalid bin Walid ya, termasuk siapa? Khalid bin Walid itu panglima kafir awal-awal. Jadi sampai-sampai Khalid bin Walid itu bisa mengalahkan kaum muslimin waktu perang di gunung.
Saking canggihnya Khalid bin Walid, sehingga beliau itu membunuh orang mukmin dulu banyak. Tapi permusuhan yang dilakukan bukan karena dengki dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Khalid bin Walid justru ketika masuk Islam menjadi panglima Islam. Dan belum pernah ketika dipimpin oleh Khalid bin Walid ketika perang itu kalah. Mau dengan pasukan manapun mesti menang. Wahsy juga sama. Paman Sayyidina Muhammad itu kan yang membunuh siapa? Awal Wahsy, orang kafir. Tapi kedengkiannya bukan karena hasud ya, bukan permusuhannya bukan karena dengki, bukan dengki Muhammad, bukan demi kanjeng Nabi. Sampai pamannya Nabi gitu, pamannya Nabi Sayyidina Hamzah ketika perang dibunuh oleh Wahsy, orang kafir. Pamannya loh, orang yang paling dicintai Rasul dibunuh oleh Wahsy. Tapi Allah justru menjadikan Wahsy ini masuk Islam. Wahsy ini orang yang paling dibenci Rasul sebetulnya. Awal-awal ketika membunuh pamannya itu. Maka ketika masuk Islam, ketika Wahsy ini masuk Islam, Rasul itu sampai pesen, Wahsy, kalau kamu dimanapun kamu melihat saya dan tahu-tahu kamu bertatapan kalau di gang ketemu gini apa namanya, berpapasan. Jika kamu nanti berpapasan dengan saya ketika dia masuk Islam, bagaimana ya Rasul, aku pengen masuk Islam. Dia masuk Islam. Tapi Rasul pesel, saking keingetan pamannya yang sangat dicintai ketika dibunuh Wahsy ini, Rasul sampai pesan, seandainya kamu satu saat berpapasan dengan saya, maka larilah dari saya. Lari aja cepat menghindar dari saya. Jadi Rasul biar gak sedih keingetan pamannya yang paling dicintai pernah dibunuh Wahsy, tapi Wahsy ini menjadi orang masuk Islam. Rasul menerimanya. Jadi tidak mau keingetan Rasul kepada pamannya yang tercinta, maka sahabat Wahsy itu gak pernah bertemu Rasul setelah masuk Islam ini. Jadi kabur terus, kalau ada Rasul kabur aja, kabur mulai. Ya kalau permusuhan itu bukan karena kedengkian, itu masih bisa sembuh, masih bisa balik. Kita musuhin seseorang, itu karena tapi bukan karena dengki loh ya, itu masih bisa cepat balik Pak. Aja akan bisa tahu-tahu menjadi sahabat. Illa adawata man ataka min hasatin, kecuali orang yang memusuhi kamu karena dia punya sifat dengki kepadamu. Setiap musuh itu pasti bisa menjadi teman lagi. Setiap musuh pasti akan bisa hilang sifat musuhi seorang tadi kepadamu, kecuali orang pendengki, maka dia tidak akan pernah bisa menghilangkan sifat kedengkiannya. Ini mumpung ngaji maka dihilangkan ya. Dikasih resepnya memang Al-Ghazali. Iyahsuduni fa inni ghairu laimihim qabli minan nasi ahlul fadli qad khusidu fadamali walahum ma bi wa ma bihimu wa ma ta'angsaruhum ghaidun bima yajidu. Iyahsuduni, kalau mereka semua mendengki padaku, fa inni ghairu laimihim, seandainya mereka membenciku karena dia dengki, seandainya mereka itu mendengki kepadaku, maka aku akan tetap menjadi orang yang tidak akan mencaci mereka. Ini susah loh ya.
Seandainya orang semua mendengkiku, maka aku tetap menjadi diriku, gak akan pernah mencela mereka, mencaci mereka. Ini orang yang hebat. Jadi ini syair ini yang Iyahsudun ini yang mengarang, yang menulis itu Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar. Beliau itu pernah dituduh zina. Apalagi jenengan Pak, kayak kita ini. Imam Abu Hanifah, gurunya Imam siapa? Imam Syafi'i gurunya. Gurunya Imam Syafi'i saja. Ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sosok ulama besar saja pernah dituduh melakukan zina. Tapi karena beliau ini ulama yang hebat, nggak pernah membalas. Maka tanda-tandanya orang ulama yang benar itu ya ketika ada orang yang membicarakan kejelekannya, santai aja dia, nggak peduli amat. Jurusnya cuma satu, begitu aja kok repot. Loh, ini udah dicontohin oleh Imam Ahmad itu. Jadi jangan salah kalau Gus Dur itu setiap apapun yang diomong orang lain, begitu aja kok repot. Itu menjadi istilah yang tren itu. Kalau di bahasa Arab kan bingung saya itu. Begitu aja kok repot itu susah bahasa Arab, karena apa ya, bahasa yang enak bahasa Arabnya itu. Tapi itu istimewa loh Pak. Loh, itu jurus yang istimewa. Dan ulama-ulama dulu memang seperti itu. Imam Abu Hanifah saja dituduh melakukan zina, sehingga beliau itu sampai menulis syair seperti ini tadi. Iyahsuduni fa inni ghairu laimihim qabli minan nasi ahlul fadli qad khasitu. Karena orang-orang sebelumku yang memiliki keistimewaan saja khusitu, dia didengki sama orang lain. Jadi kalau zaman sahabat ada yang dengki sama sahabat, ada yang lain dan lain-lain. Itu ada zaman Rasul mungkin ada yang dengki dan lain-lain itu ya. Ya sebelum Imam Abu Hanifah sudah ada seperti itu sebelumnya. Kedengkian sudah ada. Atau tabi'in. Zaman tabi'in ada orang dengki kepada orang lain, ya biasa. Dan memang itu sudah diwariskan oleh setan loh. Ya kan? Udah warisan itu. Jadi sampai sekarang ya masih ada. Makanya Allah sampai mengabadikan di dalam surat Al-Falaq itu ya kedengkian, untuk berlindung kedengkian. Karena memang kedengkian itu ya mungkin sampai akhir zaman itu masih ada. Mungkin malah semakin banyak. Karena orang-orang sudah berlomba-lomba kemegahan dunia, ya sifat dengki itu maka semakin banyak. Pendengki itu akan semakin banyak kalau kita berlomba-lomba atas kemegahan dunia. Fatamani walahum ma bi wa ma bihimu wa ma ta'aktsaruhum ghaidan bima yajidu. Fadama mongko langgeng li keduweku walahum dan mereka ma apa mabi apa ma barang bi kang tetep duwe ingsun wa malan barang bihimu dan kelawan mereka. Maka tetaplah aku menjadi seperti ini. Dia akan seperti itu selalu mencaci saya, tapi saya akan tetap seperti ini, tidak akan membalas cacian itu. Imam Hanafi sampai seperti itu. Dia juga akan menjadi pembenci, selamanya membenci saya, tidak suka dengan saya, dengki dengan saya, dan saya tetap akan seperti ini. Saya menjadi saya, dia menjadi dialah, seperti itu, biarin aja. Wa ma ta'aktsaruhum ghaidan bima yajidu. Tapi kebanyakan mereka mati di dalam kedengkian. Jadi kebanyakan kedengkian tadi sampai dibawa mati. Jadi hati-hati. Sifat dengki itu kalau tidak ini sampai dibawa mati mesti ada. Kalau kita nggak cepat-cepat minta perlindungan kepada Allah, kemudian kita berusaha meninggalkan sifat dengki itu.
Susah ya. Ini sebagian saya ambilkan bukan di kitab ini ya. Ini masih ada sebagian di sarahnya saya ambilkan tadi, di keterangan-keterangannya. Sebenarnya kalau cuma baca matannya itu dikit banget ya. Ini baru sebaris kali ya. Kita teruskan. Fangzur mongko ningalana sapa sira, lihatlah kam lahu min nasyarri wal fitnati. Maka lihatlah berapa banyak kejahatan dan fitnah yang dimiliki oleh orang yang dengki. Maka lihatlah berapa banyak kejahatan dan fitnah yang dimiliki oleh pendengki. Wes efeknya wes dia ditaruh di satu kampung juga dia tidak menjadikan nyaman orang kampung situ, ditaruh di mana saja itu nggak beres. Kalau pendengki itu ditaruh di orang-orang nggak punya sombong, ditaruh di orang-orang yang kaya, dengki, wes repot itu, penyakit itu. Fangdur kam lahu minasyari wa fitnati hatta anzalu manzilata syaitan, sehingga Allah mendudukkan pendengki itu tempat kedudukan sama dengan derajatnya setan. Pendengki itu makomnya itu dengan makomnya setan sama. Kedudukan di dalam kejelekannya sama itu. Ya. Hatta Allah musta'ana, sehingga tidak ada yang bisa menolong atau sehingga tidak ada tempat memohon alaihi wala musta'adha, dan tidak ada tempat berlindung dari orang yang dengki tadi illa billah, kecuali hanya pertolongan Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari pendengki, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari setan, kecuali hanya berlindung kepada Allah Rabbil Alamin, yaitu zat yang memiliki alam, yang menjadi Tuhan alam semesta, pemilik alam. Jadi karena jeleknya sifat dengki, sifat tersebut disamakan dengan kedudukan setan dan kedudukan orang tukang sihir. Jadi kalau ada tukang sihir, setan didudukkan itu sama rata dengan pendengki. Ini bahaya sekali ya berarti ya. Maka jangan main-main ya. Jangan main-main dengan dengki lah. Sering baca surat Al-Falaq. Kalau sedang didengki orang, sedang difitnah orang, baca surat Al-Falaq terus. Masa itu nanti nasra fadilatin, itu akan menjadi suatu keistimewaan bagi orang yang didengki tadi, sehingga orang yang didengki tadi akan nampak kebaikannya. Tuh, judulnya gitu aja. Pokoknya kalau ada orang dengki, berarti bapak itu dikehendaki Allah pengen dibukakan kebaikan bapak, diketahui oleh orang lain. Ya, itu udah umum itu. Repot gitu. Kadang-kadang pendengki itu repot. Dia kadang-kadang nyalahkan orang lain, tapi ketika dia disuruh ke depan nggak mau. Nyalahkan, tapi begitu disuruh nggak mau. Apaan ngaji apa itu Pak Somad itu? Ngaji kok begitu? Tapi dia disuruh ngaji di sini juga nggak mau. Ya repot lah.
Itu pendengki kayak gitu. Kalau ada orang yang seperti itulah apa dan lain-lain. Wadzan kayak gitu suaranya. Tapi dia sendiri nggak mau adzan. Bisanya cuma mendengki, nyaci orang, memaki orang. Tapi ketika disuruh maju, disuruh gantiin, dia nggak mau. Kalau ya repot kayak gitu. Kalau kita memang tidak suka seseorang, kemudian kita ketika sudah berani mengatakan orang itu tidak benar, kita harus maju nyontoin, yang benar kayak gini loh. Sehingga ketika seperti itu kita bukan pendengki. Tapi kalau kita nyalahkan orang lain, ini salah, tapi disuruh maju, suruh gantiin kedudukannya, dia nggak mau, ya itu lo dengki doang. Gampang kan? Udah mau dengki mas. Kalau didengki itu alhamdulillah saja Pak. Kalau saya bilang, kalau saya dari dulu jadi pengurus masjid itu siap-siap ngomongin jelek, udah bisa. Pokoknya jadi pengurus masjid itu siap-siap aja udah. Kalau nggak dicoba Bapak itu jadi pengurus masjid enggak. Pengurus saya itu langganan. Saya yakin dimanapun ngurus masjid. Saya sekalipun tidak tahu di mana, tapi pengalaman saya itu saya dari 2012 awal. Sehingga sampai sekarang ketika pemilihan ketua dan ketua tetapkan saja, Sebenarnya ada regenerasi, tapi mereka masih tetapkan saja dah, sudah baik lah, repot gitu terus. Saya mundur nanti dikiranya saya Ustadz kok ngambekan, repot Ya bismillah, tapi ya tetap justru ketika kita seperti itu akhirnya jadi lagi pendengkinya semakin banyak. Jadi pengurus kok terus-terusan, yang milih dia bukan saya, repot Ya udah siap. Periode sekarang saya dipilih lagi, pendengkinya mungkin 10. Ketika mimpin lagi, ada pendengki lagi mungkin 20. Karena apa? Wah ganti dia terus, ya repot. Ya santai aja lah. Surga tinggal nunggu. Ya. Jadi seperti itu aja udah, nggak usah peduli lah, buang tuh. Jadi kalau udah ngurusin masjid itu siap mental, siap domongin, ya siap apa mas? Urusan surga kok. Lah ngurusin kendaraan surga kok lari, ya jangan. Ngurusin kendaraan surga itu nggak mudah, butuh keikhlasan yang luar biasa. Butuh mental yang luar biasa. Sehingga yang dituju itu bukan manusia. Ini amanat Allah. Kalau sudah niatnya awal amanat Allah, ini perintah Allah, ini amanat Allah, ini satu yang harus diterima untuk ngurusin akhirat. Yes. Peduli amat sama orang yes. Terserahlah situ mau dikorong makan duit masjid, terserah. Dibilang duitnya ditelan semua, peduli amat. Wah dikini peduli amat. Kalau dia sudah hati itu sudah bukan jangan manusia loh ya. Makanya saya sampaikan ngaji tasawuf ini akan menuntun kita sudah gak peduli sama manusia. Kalau mohon jelek itu malah kadang-kadang malam-malam saya itu sudah syukur kalau udah mungkin jelek kadang-kadang. Syukur alhamdulillah ya Allah masih udah mungkin jelek sama orang. Aku pahalanya tambah banyak. Malah saya kadang-kadang syukur saya. Lu Bapak bisa nggak kayak gitu? Sujud syukur karena domongin jelek. Kalau saya, alhamdulillah saya tidur ini masih ngurangi dosa. Kalau saya tidur lalu domongin orang jeleknya, dijelek-jelekin kan dosanya kurang. Nggak istighfar aja dosanya berkurang kok, repot-repot. Paling enak. Jadi teman-teman semua yang hari ini ngurusin masjid dimanapun, di sini, di Al-Ikhwan, Al-Munir, dimanapun, wes pokoknya gini. Anggap saja bapak itu sekarang itu ngurusin tanaman surga loh. Ngurusin tanduran surga. Ngurusin pohon surga. Ini cabangnya itu mesti ke surga. Terlibatnya itu malaikat macam-macam. Ada orang sholat, malaikat ikut ngantri. Imam baca amin, ketika amin, makmunya malaikat ikut amin. Malaikat terus kok. Jadi setiap orang masjid imam ada makmum, ketika dia ada imam makmum baca Fatihah, malaikat ada yang ikut sholat. Ketika baca waladhdallin makmum bareng
baca aminnya sama imam bareng sama makmum, makmum sama imam bareng, maka malaikat ngikuti amin. Habis sholat ada malaikat yang naik. Sholat subuh juga begitu, malaikat malam nungguin. Saya subuh siapa? Malaikat siang datang ngantri. Sip, itu masih menjadi saksi kita besok di akhirat. Oh, dia tiap subuh itu di masjid. Malaikat siang, malaikat malam juga ikut menyaksikan. Ketika maghrib juga sama, malaikat malam, malaikat siang. Sip, tapi menjadi saksi dua-duanya ini. Makanya hebat sholat subuh, maghrib itu paling sholat yang hebat itu. Persaksiannya lebih banyak. Makanya kalau kursi masjid hanya diomongin dikit aja udah mundur itu belum kuat itu namanya. Ya, belum kuat. Itu tadi loh. Jadi aku tetap dalam keadaan diriku, dia biarkan seperti itu. Aku dalam tetap keadaan tidak mencaci mereka, sekalipun mereka sampai mati mencaciku, wes selesai urusan. Ya. Kalau kita begitu jadi wali nanti. Selama ini belum pernah sujud syukur karena diomongin orang jelek kan? Loh, itu nggak ada tuntunannya. Sujud syukur itu kan sujud untuk dapatkan nikmat, dapat duit, dapat THR-an, dapat hadiah dari teman. Tapi sekarang dapat hadiah pahala, nggak pernah sujud syukur, itu dipertanyakan, ini wali bukan ini. Jadi terkadang kita memang harus mikir ke akhirat, lebih terima kasih kepada Allah, sujud syukur karena dibetlah orang. Kalau kita kan marah, sebetulnya dikurangi pahala, jadi nggak dapat pahala kalau dia orangnya. Enak? Ya susah loh. Masa nggak ngerasain. Siapa yang ngerasain? Sama lah, pernah ngerasain juga, berkali-kali bukan ngerasain. Sekarang juga masih ngerasain terus. Santai aja Pak. Pura-pura budak aja. Pura-pura budak aja. Wes Bapak itu bakal berangkat masjid. Ngomongin orang wes peduli amat lah. Alah, ke masjid juga masih main judi lah, peduli amat lah itu. Ngiri aja itu kan dengki doang Pak. Alah, masih ke masjid berkali-kali juga masih hati masih banyak, masih nggak karu-karuan. Nah, itu kan pedengki doang Pak. Biarin aja ke masjid, waktunya ke masjid, waktunya nyolong ya nyolong lah gitu. Maksudnya jangan peduli amat. Walau kita belum bisa menjadi orang baik, gak usah peduli omongan orang. Apa yang kita niatkan baik, jalan aja sudah. Karena ketika kita ngurusin orang terus itu gak akan selesai, guys. Sampai mati Bapak gak akan selesai ngurusin mati. Karena Allah menghendaki pahalanya itu kita nambah, dosanya berkurang. Tapi karena kita tidak pandai bersikap tata krama dengan apa yang telah ditakdirkan Allah, justru pahala yang dikirim secara gratisan dan berlipat ganda kita tolak dengan sikap kita gak bisa tata krama, ganti memaki. Kalau kita ganti memaki, namanya kita nggak dapat pahala. Boleh tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau kita diem dapat pahala. Pilih mana? Orang kita pukul kita jedek, kita pukul, boleh nggak? Boleh. Dia tahu motong telinga kita, gantian dipotong, boleh. Seperti potong satu sama satu. Dia tahu nusuk pakai pisau, sengaja pakai pisau apa? Mata kita, halus ganti matanya tusuk, boleh. Tapi kita nggak dapat apa-apa, dapat puas doang, nggak dapat pahala. Itu istilahnya. Jadi kalau kita memandang mulai dibalik cara berpikir kita, Pak. Cara berpikir kita itu mulai dibalik. Utamakan akhirat dulu. Cara berpikir itu akhirat dulu. Apakah ini menguntungkan akhirat atau tidak? Apakah ini menjadikan akhirat kita lebih bagus atau tidak? Kalau menjadikan lebih bagus, cepat bertata krama cara urusan yang disampaikan ulama. Intinya itu. Jadi jangan langsung dilihat dari dunianya dulu, jangan dibalik. Ya, cara berpikir itu harus udah mulai dirubah lah. Udah ngaji Minhajul Abidin. Itu yang saya harapkan teman-teman seperti itu semua. Nih, mudah-mudahan manfaat nih Pak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una wa dzikrna ma nasina. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farudhu ilaina 'inda hajatina ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Bi fadlika subhanaka rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.